Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat sunnah. Dengan kita menggunakan nikmat yang Allah berikan ini, mudah-mudahan Allah menambah nikmat yang telah kita terima. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bawakan apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu Syarah Hilyat Thalibil Ilmi. Syarah Hilyat Thalibil Ilmi, yaitu perhiasan penuntut ilmu, akhlak penuntut ilmu, di mana tulisan yang asli adalah karya Syekh Dr. Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Buku ini dikaji di berbagai tempat, termasuk para penuntut ilmu setidak-tidaknya mereka membaca tulisan-tulisan Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid ini, karena di dalamnya memiliki faedah yang sangat besar. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita akan bawakan dengan syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Langsung pada materi bab yang pertama, adab penuntut ilmu terhadap dirinya. Poin yang pertama, Syekh Bakar bin Abu Zaid, beliau rahimahullah mengatakan ilmu adalah ibadah. Ini poin yang pertama. Ini adalah prinsip dasar dalam kitab Al-Hilyah ini, kata beliau. Bahkan prinsip dasar semua perkara. Kita memahami bahwa ilmu adalah ibadah. Salah seorang ulama berkata, ilmu adalah bentuk solat yang tersembunyi dan ibadahnya hati. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menjelaskan apa yang disampaikan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid ini. Tidak diragukan lagi, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa ilmu adalah ibadah. Bahkan ia merupakan salah satu ibadah yang paling utama, lagi mulia, sampai Allah dalam Al-Quran menjadikan ilmu sebagai salah satu bagian dari jihad fisabilillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, walaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Tidak sepantasnya bagi mukminin itu pergi semua ke medan perang, ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang yang mendalami pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya itu dapat menjaga dirinya. Disebutkan dalam surat At-Taubah 9 ayat 122. Maksudnya ada sekelompok orang yang tidak ikut berperang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya,
apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka dapat menjaga dirinya. Ya, bayangkan, untuk berperang saja agar ada sebagian orang yang tetap tafaqquh fiddin, untuk memperdalam ilmu agama ini, sehingga mereka kembali kepada kaumnya, bisa memberikan peringatan, nasihat, meskipun jihad memiliki keutamaan yang besar. Inilah jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan menuju surga, bukan hanya satu jalan. Apalagi pada zaman kita ini tidak sedang dikumandangkan perintah jihad, maka lebih utama lagi untuk menuntut ilmu, min babil aula. Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka dia akan memberinya pemahaman agama. Di mana hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka jika seseorang melihat, ya, Allah telah memberikan nikmat ini kepada seseorang, ya, maka berbahagialah, karena Allah menginginkan kebaikan terhadap orang tersebut atau terhadap kita. Sebaliknya, mafhum mukhalafah dari apa yang disampaikan Syekh di sini, kalau kita melihat banyaknya orang berjubel di luar, sementara masjid kosong, tempat-tempat ilmu itu sedikit, memang Allah tidak menghendaki kebaikan kepada mereka. Ini jawaban, ya, hukum mukhalafah dari hadis ini. Kemudian Imam Ahmad berkata, ilmu tidak tertandingi oleh apapun bagi siapa yang niatnya benar. Kemudian murid-muridnya ini bertanya, apa maksud niat yang benar, wahai Abdillah? Kunya Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad ini menjawab, ia berniat memberantas kebodohan dari dirinya dan juga dari orang lain. Ya, jadi meniatkan raf'ul jahli an-nafsi wa ghairi. Kalau sudah seperti itu, tidak ada yang melampaui, ya, kebaikan dibandingkan menuntut ilmu. Ya. Kenapa demikian? Bisa saja orang berjihad, ayo perang, ayo perang. Tapi kalau dirinya jahil terhadap agama, bisa jadi berangkat perangnya membawa jimat, mempelajari tenaga dalam, ilmu kebal dan lain sebagainya, di mana hal ini bukan bagian dari ajaran agama ini. Bahkan bisa mati dalam keadaan musyrik. Ini bahaya kalau tidak menuntut ilmu. Berdasarkan ini, ya, kata Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, beliau melanjutkan poin yang A, agar mengikhlaskan niat karena Allah Ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ya, surat Al-Bayyinah 98 ayat 5. Dalam hadis ahad yang terkenal dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Amalan itu tergantung pada niatnya. Itu riwayat Bukhari Muslim. Apabila niat yang ikhlas sudah hilang dalam menuntut ilmu, maka ibadah yang paling utama ini menjadi pelanggaran yang paling berat. Okay. Jadi yang seharusnya seseorang menuntut ilmu itu mendasari di dalam hatinya ikhlas lillahi ta'ala,
tetapi di dalam keberangkatan, di dalam menuntut ilmunya hilang niat yang ikhlas tersebut, jadilah pelanggaran yang paling berat. Tidak ada apapun yang menghancurkan ilmu melebihi riya, baik riya syirik ataupun riya ikhlas, atau seperti sum'ah, yakni memperdengarkan, aku sudah paham ini, aku sudah paham itu, aku sudah hafal ini, aku sudah hafal itu. Karena itu kata Syekh Bakar, senantiasalah berusaha menjaga diri dari apapun yang dapat merusak niatmu dalam menuntut ilmu dengan ikhlas, seperti senang tampil, ingin mengalahkan teman sejawat, kemudian berniat mencari tujuan duniawi seperti kehormatan, harta, penghargaan, sum'ah, ingin dipuji, atau menarik perhatian orang-orang padanya. Semua perkara ini apabila merasuk ke dalam hati akan merusak niat, maka rusaklah niat itu dan hilanglah keberkahan ilmu. Wajib bagi kita untuk membentengi niat kita dari cacatnya keinginan untuk selain Allah. Jagalah daerah larangan di sekitar niatmu. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan apa yang disampaikan oleh Syekh Bakar bin Abdillah Az-Zaid ini. Kata beliau, apabila ada yang berkata, bagaimana cara ikhlas dalam menuntut ilmu? Kita jawab bahwa ikhlas dalam menuntut ilmu dapat terwujud jika seseorang meniatkan beberapa hal berikut ini. Kata Syekh, yang pertama, mengerjakan perintah Allah, karena Allah memerintahkan agar kita semuanya menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah sesembahan yang hak selain Allah, dan mohonlah ampun bagi dosamu. Surat Muhammad 47 ayat 19. Ayat ini biasa dipergunakan ulama tentang wajibnya seseorang itu menuntut ilmu. Sehingga apa? Sehingga kita ketahui di dalamnya terdapat perintah Allah, fa'lam, ketahuilah, pelajarilah, ya, sinawo, ngertenono. Ini perintah. Ya, bahwasanya tidak ada sebanyak hak kecuali Allah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Allah menganjurkan kita untuk berilmu dan menganjurkan kita untuk melakukan sesuatu yang dapat menarik cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, mendatangkan keriduannya, ya, dan Allah memerintahkan hal ini, yaitu agar tumbuh rasa ikhlas. Yang pertama, mengingat bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, meskipun hukumnya mencakup muslimah. Kedua, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, agar meniatkan untuk menjaga syariat Allah. Karena menjaga syariat Allah adalah dengan belajar, menghafal dalam hati, dan menuliskannya. Jadi kalau kita tahu bahwa yang benar itu seperti ini, yang
seperti itu salah, maka dengan demikian kita bisa mengingatkan saudara-saudara kita, anak istri kita, dan juga orang-orang lain yang memungkinkan untuk diingatkan. Inilah yang dimaksudkan menjaga syariat ini. Kalau kita tidak mampu untuk melebar kemanapun, setidaknya menyelamatkan diri kita. Apalagi di zaman fitnah ini, di mana syubhat dan syubhat dan syahwat itu merajalela, tersebar di media-media massa. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, untuk membentengi syariat dan mempertahankannya. Karena kalau bukan karena ulama, maka tidak ada yang mempertahankan syariat ini. Karena inilah kita mendapati ulama-ulama semisal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula yang lainnya, berhadapan dengan ahli bid'ah dan menjelaskan kebatilan-kebatilan mereka. Kita mendapati mereka memperoleh kebaikan yang sangat besar. Nah, bagaimana menjelaskan busuknya akidah-akidah Syiah Rafidhah, akidah-akidah Sufi, akidah-akidah Khulul, semuanya dijelaskan para ulama. Seandainya ulama itu tidak ada yang mempelajari syariat ini, bagaimana keadaan agama ini? Tentu akan rusak yang serusak-rusaknya. Inilah pentingnya mempelajari ilmu. Kemudian kata Syekh yang keempat, yaitu mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Karena engkau tidak mungkin dapat mengikuti syariat beliau hingga engkau mempelajarinya. Mustahil seseorang itu akan memiliki derajat takwa kalau dia tidak punya ilmu. Karena takwa itu membutuhkan pengetahuan, mana yang dibolehkan, mana yang tidak. Membutuhkan pengetahuan. Dan ini hanya bisa dicapai dengan ilmu. Tidak cukup dengan jalan-jalan berkelana dari masjid satu ke masjid satunya lagi, tidak cukup. Apalagi didapat dengan tepi, toko, ya. Kalau bahasa Arabnya itikaf, tapi di tempat-tempat yang dianggap keramat. Kemudian disangka dia mendapatkan wahyu atau wangsit. Ini semuanya tidak benar. Al-ilmu bita'allum. Ilmu itu didapat dengan belajar. Tidak ada ilmu lagu ini, tidak ada. Tidak ada. Hal yang ditegaskan penulis terkait wajibnya melindungi niat dari niat-niat rusak adalah tepat, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Hal ini disyaratkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disyaratkan, man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajhallah azza wa jalla la yata'allamuhu illa yusiba bihi arad min ad-dunya lam yajid arfa jannati yaumal qiyamah. Siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dia niatkan untuk mengharap wajah Allah azza wa jalla, namun dia mempelajarinya untuk memperoleh tujuan duniawi, maka dia tidak akan mencium aroma surga pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, dan yang lainnya. Kita memohon keselamatan kepada Allah. Kemudian semua pujian, kehormatan, penghargaan, perhatian manusia pada seseorang sebenarnya akan dia dapatkan apabila seseorang mendapatkan ilmu dengan niat yang tulus, ya. Bahkan jika niatmu benar, engkau lebih mungkin mendapatkan itu semua dibandingkan dengan niat yang tidak benar, ya.
berapa banyaknya seseorang itu menuntut ilmu ikhlas lillahi ta'ala. Maka dengan takdir Allah, kabar-kabar yang disegerakan, pujian-pujian itu akan datang, jamaah Allah. Maka tidak perlu seseorang meniatkan nuntut ilmu agar mendapatkan pujian terlebih dulu. Ya, kata Syekh di sini. Penulis mengatakan seperti yang dikatakan Syekh Bakar bin Abdillah Zaid, ya, melindungi daerah larangan, maksudnya jangan sampai seseorang dalam menuntut ilmu dia menerjang apa yang terlarang. Maksud Syekh di sini melindungi niat dan menjaga di sekelilingnya dan daerah larangan sesuatu adalah daerah di sekitarnya. Sebagaimana dalam satu hadis disebutkan, ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah, sesungguhnya setiap raja memiliki daerah terlarang. Ketahuilah bahwa daerah terlarang Allah adalah hal-hal yang diharamkan. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Apabila ada yang bertanya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, apa perbedaan antara senang tampil dan senang memberi manfaat pada orang-orang? Jawabannya, senang tampil adalah niatnya hanya ingin tampil di hadapan manusia. Adapun ia senang memberi manfaat pada orang-orang, namun kemudian muncul perasaan senang tampil, maka ini tidak membahayakannya. Ya, beda. Jadi kalau senang tampil dia hanya cuma ingin muncul. Sementara apabila seseorang itu ya berniat memberikan manfaat kepada orang lain, kemudian dia tampil dan harus tampil karena tidak mungkin tidak tampil, maka itu tidak membahayakan. Orang yang murni ingin terkenal, ia sangat berhasrat untuk tampil agar orang-orang memandangnya, agar lisan-lisan memujinya dan semisalnya. Adapun orang yang murni ingin memberikan manfaat kepada orang lain, maka tidak penting baginya apakah dia terkenal di kalangan orang-orang atau tidak, apakah ada pujian atau tidak. Ya. Demikian pula seseorang itu seperti menulis, buat tulisan atau buat status, ya, sangat miris, kadang sangat bergantung dengan orang yang mengomentari, orang yang melike. Kalau di like banyak, semangat. Kalau tidak ada yang melike, tidak ada yang jempol, sudah, dia tidak mau lagi. Ini tidak seperti itu. Apakah senang tampil dan senang memberi manfaat saling berkolerasi? Syekh menjawab, keduanya tidak saling berkolerasi. Tetapi orang yang memberi, orang yang memperbaiki niatnya, maka penghormatan manusia akan datang kepadanya. Orang-orang akan mengutamakannya, menjadikan omongannya patokan dan hal yang semisal. Jadi sangat berbeda jauh antara orang-orang menginginkan hasil dari perkara duniawi dengan orang-orang yang menginginkan akhirat. Kemudian ia juga mendapatkan perkara duniawi. Jadi kalau orang yang menginginkan dunia, dia bisa berhenti karena hal itu tidak keluar, tidak ada. Tapi kalau orang yang menghendaki akhirat, maka dia tetap semangat apapun yang terjadi. Sampai ada satu kisah ikhwan, ini panitia pengajian mendatangkan orang dari organisasi sebelah. Ketika sudah mengisi, ini
belum dikasih-kasihkan. Yang tidak sabar dia tanya, Mas, jenengan asal titipan panitia mboten? Paham mboten maksudnya? Maksudnya itu nagih di bagian gua seperti itu. Ya. Ini tidak pantas. Tidak pantas. Kita harus mengingat bagaimana perjuangan Rasulullah di waktu itu. Ya, ke Taif dan lain sebagainya. Untuk orang mendengar saja itu tidak mau. Yang lebih parah lagi itu mato. Ini kalian grup kula nggih sak benten. Nek kula piyambak cukup sak benten mawon. Ini sama rusaknya. Ini tidak hal semacam ini tidak dibenarkan. Ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, namun apabila ada yang bertanya apakah yang Anda jelaskan ini masuk juga pada perkara persaingan dalam ilmu, jawabannya persaingan ilmu itu berbeda. Karena persaingan adalah seseorang ingin mengalahkan bukan dengan niat agar ia mengalahkan temannya dan menjadi lebih tinggi tingkatannya darinya, namun ia ingin mengungguli mereka karena tujuan mendapatkan ilmu. Ada perbedaan yang samar di sini. Antara seseorang yang berkata, aku akan menuntut ilmu hanya aku agar dapat lebih unggul dari orang-orang dan mengalahkan kawan-kawanku, ya, dibandingkan dengan seseorang yang mengungguli mereka dalam ilmu dengan tujuan mendapatkan ilmu lebih dari mereka. Antara keduanya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, terdapat perbedaan yang jelas. Karena dikisahkan bahwa Umar radhiyallahu anhu berharap anaknya Abdullah menjawab pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala bertanya kepada para sahabatnya. Semoga Allah meridai mereka semuanya. Dalam sabda beliau, inna minasyajari syajaratan la yaskutu waraquha wa hiya matalul muslim hadithuni ma hiya, kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Ada satu pohon di antara pohon-pohon yang daunnya tidak gugur. Pohon itu seperti seorang muslim. Sebutkan kepadaku pohon apa itu? Entah sisa kejabutan. Coba tunjukkan jarinya. Maka di situ ada sahabat-sahabat besar. Ada Abu Bakar, ada Umar, dan ada yang lainnya. Para sahabat pun menyebut pohon-pohon yang ada di perkampungan. Pohon ini tidak benar. Maka terbersit dalam diri Ibnu Umar ini, anaknya Umar ini, ya, pohon itu adalah pohon kurma. Lalu para sahabat berkata, ya, sebutkan pohon apa itu wahai Rasulullah. Maka beliau bersabda, hiya an-nahlah. Pohon itu adalah pohon kurma. Cocok betul kalau dipaten Ibnu Umar? Cocok. Ya, sebenarnya sangat cerdas sekali. Setelah pulang, anaknya ini berkata kepada bapaknya, lantas aku menceritakan kepada ayahku apa yang terbersit di dalam diriku. Maka dia berkata, maksudnya apa? Wahai ayahku, sebenarnya ketika Rasulullah tadi itu bertanya tentang pohon apa itu, aku tahu pohon itu adalah pohon kurma. Maka apa kata Umar bin Khattab ini? Dia berkata, seandainya kau menjawabnya, itu lebih aku sukai dibandingkan mendapatkan harta ini dan itu. Ya, bagaimana memotivasi anak itu untuk dia berkembang, ya, bukan mematahkan semangatnya.
serasa kue cah cilik dengi sore. Tidak seperti itu. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid berkata di dalam kitab Hilyah Thulabul Ilmi, terkait masalah ini para ulama memiliki pendapat dan tulisan yang sudah saya jelaskan pada pembahasan awal dari kitab At-Ta'allum. Ditambah lagi terdapat larangan para ulama tentang masalah tubuliyah, yaitu permasalahan yang niat membahasnya hanya untuk pamer. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, tubuliyat adalah permasalahan yang niat ketika membahasnya hanya untuk pamer. Dinamakan tubuliyat karena ia mirip dengan tabel, gendang yang memiliki suara dan nada. Apabila dia membahas permasalahan yang asing di telinga masyarakat dan ia dikenal dengannya, jadilah seakan suara gendang saya. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin sendiri baru mendengar kata ini, tubuliyat. Tetapi maknanya jelas. Kemudian Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid berkata, dan ada pepatah yang berbunyi, zilatul alim madrubun lahat tabl. Tergelincirnya seorang alim akan dipukulkan padanya genderang. Ya, kalau di sini diterjemahkan dirayakan dengan memukul gendang. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika orang umum itu terjadi kesalahan-kesalahan, itu tidak heboh, tidak viral. Tapi kalau yang tergelincir itu orang alim, maka akan segera heboh, segera viral, segera menyebar. Ya. Contohnya apa? Contohnya ini terjadi. Ya. Bagaimana seseorang itu dengan cara yang tidak benar, kalau istilah bahasa Jawa, demeni tonggone, sehingga harus digeruduk ramai, geger kan begitu. Sesaat hilang. Tapi ketika seseorang alim, ya, dia menambah istri dengan cara yang benar, sesuai dengan syar'i, padahal bukan kesalahan, langsung ini menyebar kemana-mana. Apalagi kalau yang dilakukan dengan cara yang salah, pasti lebih heboh, lebih viral. Ini yang dimaksudkan. Jadi ketergelinciran seseorang yang alim itu akan dipukulnya genderang menjadi heboh. Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, dia berkata, dahulu aku diberi kemudahan dalam memahami Al-Quran, namun ketika aku sudah mulai mengambil pemberian dan dari penguasa, pemahaman itu dicabut dariku. Ini kata yang dinukilkan Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Ya. Kemudian dijelaskan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bagaimana menyikapi ucapan Sufyan tersebut. Hadiah penguasa maksudnya tatkala ia mulai menerima hadiah tersebut, pemahaman Al-Quran dicabut darinya. Orang-orang ini benar mengerti urusan mereka. Ya, maksudnya bagaimana? Maksudnya sebab hilang ilmu yang dia dapatkan itu dari sebabnya ini. Tahu dia, mengetahui masalahnya. Jadi kalau kita melihat apa yang dijelaskan dalam kitab Tazkiyatun Nafs, seseorang yang mampu mendeteksi sebab-sebab keimanannya turun atau ilmu tersebut hilang, ini nikmat yang besar. Kenapa? Karena dengan hal itu dia segera menyadari apa sumber penyakit itu, kemudian dia datangkan obatnya.
Tapi kalau dia tidak paham apa sebab imannya turun, apa sebab hilangnya ilmu, dia nggak paham dari mana sumbernya, maka dia akan berlarut-larut, ya, tidak tahu obat apa yang akan diberikan. Ini pentingnya kita mengenali, ya, indikator keimanan kita apa sebab iman tersebut turun. Oleh karena itu di sini disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, orang-orang ini benar-benar mengerti urusan mereka. Karena inilah dahulu kalangan salaf berhati-hati dari hadiah para penguasa. Mereka berkata, para penguasa memberi kita hadiah hanya agar mereka dapat membeli agama kita dengan harta dunia mereka. Ini dahulu seperti itu, ya, dengan memberikan hadiah, pokoknya kan sampai sekarang masih banyak seperti ini, kan, bawakan mobil ini neng Jolali, kan seperti itu, harus dukung saya atau minta dukungannya, kan seperti itu. Nah, ini tidak jauh beda dengan zaman kita ini, ya. Maka mereka pun menolak, ya, untuk menerima. Ditambah dahulu para penguasa sebagian harta mereka didapat dengan cara yang tidak halal, maka para ulama bersikap warok terhadapnya. Jadi warok itu meninggalkan sesuatu yang sekiranya membahayakan nanti di akhirat. Ada berjuhud meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Sudah diketahui bersama, seorang ulama tidak boleh menerima pemberian penguasa apabila penguasa tersebut berniat menjadikan ulama hewan tunggangan yang dapat dikendalikan kapan saja. Kita kan saksikan seperti itu. Suruh ngomong A, akhirnya A. Untuk berkata B, belok. Dah keluh lidahnya. Ini banyak sekali. Adapun jika harta, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jika harta penguasa tersebut diketahui bersih dan ia tidak berniat membeli agama ulama dengannya, maka ini seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW kepada Umar bin Khattab, wa ma ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fahudhu wa ma la fama tubihu nafsak. Apabila datang kepadamu harta ini dan kau tidak menanti atau memintanya, maka ambillah, dan apa yang tidak datang maka janganlah mengharap-harapkannya. Ini sejauh ini yang saya ketahui. Apabila seseorang itu menyebarkan ilmu, dia tidak mengharapkan apa-apa, dia tidak mengharapkan upah dan lain sebagainya. Kemudian kalau dia diberi sesuatu, maka ambil. Kalau seseorang tidak suka, diberikan kepada yang lain, diberikan kepada janda-janda yang membutuhkan, orang-orang miskin yang dia fakir, seperti itu. Ini yang saya terima dari penjelasan yang lain. Atau kalau memang dia tidak menerima, itu lebih utama, ya, lebih utama, karena masalah ini adalah masalah yang jadi pembicaraan para ulama. Oleh karena itu seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan kepada Umar seperti itu, apabila datang kepadamu harta ini dan kau tidak menanti, tidak mengharap-harapkannya, maka ambillah, dan apa yang tidak datang maka janganlah mengharap-harapkannya. Seperti itu maksud dari ucapan Sufyan. Beliau mewanti-wanti dari perbuatan itu dan menyesali perbuatannya sendiri, ya. Ini kalau dari penguasa kita bisa lihat sendiri, maka walaupun kita tahu, ya, seperti apa, tapi kita juga kalau ingin betul-betul bersih, maka kita harus menjaga diri kita. Kenapa demikian? Ya, kita saksikan bagaimana pajak-pajak itu ditekankan sehingga
sehingga rakyat terasa berat. Ya, ini kita bukan apa, tetapi kalau kita sedang berbicara tentang kehati-hatian. Kalau kita sedang bicara tentang kehati-hatian. Ini materinya cukup panjang. Saya lihat waktunya ini sudah jam 5 lebih. Saya kira ini saja dulu daripada nanti jadi kemalaman. Mungkin ada pertanyaan terkait materi yang kita sampaikan ini. Saya persilakan, baik materi yang kita sampaikan ataupun yang lainnya. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa ditanyakan kepada yang lain. Saya persilakan. Betul-betul ya. Kalau tidak ada, saya kira cukup. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.